Akhir kata, kami pamit dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Humaira, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama kami, Hey Project. Ini merupakan video terakhir kami dalam rangka KKNDR berbasis media sosial di bawah bimbingan Bapak Mukhlis MPDI. Kali ini kami akan melakukan Bibimah, bincang-bincang bersama. Untuk mengawali video kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustanira, saya mahasiswi di program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan tim editor. Baiklah, perkenalkan nama saya Febriani, mahasiswi di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya sebagai anggota kelompok dan tim editor. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Putri Mustiani, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya sebagai anggota kelompok sekaligus sebagai pengisi suara Humaira. Hai teman-teman, aku Humaira. Perkenalkan, nama saya Nur Arifi Kamali, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini sebagai anggota kelompok dan juga tim publikasi. Perkenalkan, nama saya Martina Eka Putri, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya sebagai anggota kelompok dan tim publikasi. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Rindu nggak dengan jargon yang biasanya kita ucapkan ketika dosen menanyakan kabar kita di kelas? Berbicara tentang kelas, sudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami pandemi COVID-19, di mana kita harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, atau kuliah dari rumah, dan tidak keluar rumah jika tidak memiliki keperluan yang sangat penting. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki tips bagaimana cara efektif belajar secara online. Bagi teman-teman yang memiliki tips, silahkan berbagi bersama teman-teman dan sahabat Humaira di rumah. Ya, baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi tentang tips bagaimana cara efektif belajar online di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Baiklah, poin yang pertama yaitu buatlah suasana belajar itu senyaman mungkin supaya kita lebih mudah memahami pembelajaran yang berlangsung. Poin yang kedua yaitu kita harus menyiapkan alat teknologi, misalkan itu gadget. Selanjutnya kita harus menyiapkan kuota. Koneksi internet juga harus bagus. Kalau kita tidak ada kuota, koneksi internetnya tidak bagus, kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kita harus menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau dosen. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, kita harus aktif. Kita harus rajin bertanya, apa yang tidak kita mengerti tentang pembelajaran tersebut, kita harus tanyakan pada guru atau dosen. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi jangan sampai kita itu tersesat di jalan yang salah. Selanjutnya poin yang kelima yaitu kita harus mencatat poin-poin penting supaya lebih mudah kita mengerti pembelajaran tersebut, lebih mudah kita mengingat pembelajaran.
Misalkan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi tips yang pertama mengenai cara efektif belajar secara online yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Febriani. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan latar belakang jurusan perkuliahan kita. Mungkin di sini ada teman-teman yang memiliki tips bagaimana atau apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anaknya selama di rumah aja di masa pandemi COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tips tersebut, saya persilahkan. Baiklah, biar anak tidak bosan di rumah, ada beberapa tips. Yang pertama, membiasakan anak untuk bangun subuh, untuk sholat subuh berjamaah. Yang kedua, mengajak anak untuk merapikan tempat tidurnya. Yang ketiga, membiasakan anak untuk mandi pagi. Yang keempat, membiasakan anak untuk sarapan pagi. Yang kelima yaitu bermain bersama anak atau memanfaatkan waktu bersama anak dengan menggunakan permainan atau melakukan kegiatan yang mengandung nilai edukasi. Adapun permainannya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mengajak anak beristirahat. Adapun tujuan dari rutinitas tadi yaitu untuk melatih anak agar disiplin dan untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itulah tadi tips yang kedua, yaitu mengenai kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anaknya di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan contoh permainan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anaknya selama di rumah aja. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Nah, baiklah, saya akan mengambil sebuah contoh permainan yang bisa diterapkan orang tua dan anak di masa pandemi ini, yaitu Jelly Bubble. Nah, adapun cara bermainnya yaitu yang pertama, siapkan Jelly Bubble yang sudah direndam semalaman. Kemudian orang tua bisa memasukkan kecil berbentuk hewan ataupun jenis lainnya di dalam Jelly Bubble. Kemudian perintahkan anak untuk mencari mainan kecil tersebut di dalam Jelly Bubble. Setelah anak mendapatkannya, orang tua bisa menanyakan, hewan apakah itu dan di mana hewan itu tinggal. Nah, adapun manfaat dari permainan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa melatih motorik halus anak, kognitif, dan juga bahasa. Seperti anak bisa merasakan tekstur Jelly Bubble, anak bisa mengetahui nama-nama hewan, dan anak juga mengetahui di mana hewan itu hidup. Nah, itulah tadi contoh permainan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Mungkin untuk mengakhiri Bibima kita atau bincang-bincang bersama kita hari ini, ada teman-teman yang ingin memberitahu hikmah apa sih yang sebenarnya terkandung di balik musibah pandemi COVID-19 ini. Kepada teman-teman saya persilahkan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga, bahwa peran orang tua dalam mendidik anak adalah kewajiban yang sangat utama dan yang pertama. Yang kedua, kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Poin yang ketiga, kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat, guru-guru dan siswa menjadi lebih akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Yang kelima, polusi udara di kota-kota besar menurun dan udara lebih sehat dan bersih. Poin terakhir yaitu yang keenam, satu hal yang baik dari adanya musibah corona adalah munculnya solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat.
Nah, di sini ada pesan yang menarik dari peristiwa ini, yaitu walaupun fisik kita berjauhan, namun hati dan perhatian kita selalu dekat. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, bagus sekali quotes terakhir dari hikmah adanya pandemi COVID-19. Jadi, pembahasan kita hari ini yang pertama tadi yaitu mengenai bagaimana tips belajar secara online yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak selama di rumah aja di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, yaitu tentang hikmah di balik musibah pandemi COVID-19. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga apa yang telah kami buat, video dari pertama sampai terakhir ini, dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami berharap dapat bermanfaat juga bagi diri kami pribadi. Selanjutnya kami ingin meminta maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian kata maupun materi yang telah kami sampaikan. Akhir kata, kami pamit dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.